Berorientasi pelayanan 29 Maret 1978, B.J. Habibie ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Kala itu, Habibie merupakan ahli pesawat terbang yang baru saja kembali dari Jerman. Tawaran pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara Jerman ditolak oleh Habibie. Habibie lebih memilih untuk kembali ke Indonesia dan mengimplementasikan misinya, yaitu membawa Indonesia menjadi negara industri berteknologi tinggi. Sifatnya yang ramah, cekatan, dan memiliki rasa nasionalisme tinggi membuat B.J. Habibie memiliki nilai berorientasi pelayanan. Akuntabel. B.J. Habibie memiliki sifat disiplin, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Hal inilah yang membuat Habibie terpilih menjadi Presiden Indonesia ketiga. Meskipun Habibie menjadi presiden hanya selama 17 bulan, namun beliau berhasil menorehkan beberapa pencapaian. Di antaranya adalah terciptanya kebebasan pers, menurunnya laju inflasi, menstabilkan rupiah. Pencapaian tersebut merupakan rasa tanggung jawab Habibie terhadap kepercayaan yang telah diberikan, sehingga hal tersebut merupakan contoh dari penerapan nilai akuntabel. Kompeten. B.J. Habibie memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut ditunjukkan dengan studinya, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di Jerman. Semangat inilah yang membawa beliau dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, baik sebagai ilmuwan dalam teknologi maupun tugas dalam dunia politik. Harmonis. Salah satu nilai berakhlak yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie adalah sikap harmonis. Hal ini beliau utarakan dalam kesempatannya kala itu di acara silaturahmi cendekiawan lintas agama pada tahun 2012 dengan mengatakan pluralisme di sini bisa terjadi karena adanya toleransi besar dan saling pengertian antar satu sama lain. Menurutnya, masyarakat Indonesia patut bersyukur karena memiliki rasa toleransi yang bisa mengikat perbedaan yang ada. Loyal. Berbicara mengenai nilai loyalitas B.J. Habibie memang tidak perlu diragukan lagi. Saat itu Bapak Habibie sebenarnya sudah nyaman berkarir di sebuah perusahaan pabrik pesawat terbesar di Jerman, Messerschmitt Volkswagen, dengan jabatan top leader yang sangat bergengsi. Namun Presiden Soeharto kemudian memanggil beliau untuk pulang ke Indonesia membantu menangani bidang teknologi dan industri. Akhirnya beliau memenuhi permintaan Presiden Soeharto untuk mengabdikan ilmunya di Indonesia. Nilai loyal yang beliau miliki kembali diwujudkan ketika beliau dilantik menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto untuk membangun kembali negeri ini di tengah kondisi terpuruknya pasca jatuh rezim Orde Baru. Beliau mengemban tugas sangat berat, bukan hanya harus segera memulihkan keadaan ekonomi negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat internasional. Adaptif. Selama puluhan tahun, Habibie mengabdikan diri kepada bangsa dalam pengembangan iptek dan inovasi. Di tengah perkembangan zaman yang dinamis, Habibie merupakan sosok intelektual yang sukses membangun paradigma riset dan teknologi yang bisa membangun peradaban yang lebih maju untuk Indonesia. Kolaboratif. Pada tahun 1978, B.J. Habibie menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Beliau ingin agar Batam menjadi wilayah khusus ekonomi dan bisnis yang dibangun dengan harapan agar mampu menyaingi Singapura dan menjadi ujung tombak pembangunan dan modernisasi Indonesia. Hingga pada akhirnya Batam diarahkan menjadi pusat industri dalam negeri. Beliau meminta Presiden Soeharto agar Batam tidak dimonopoli oleh satu perusahaan saja. Saat itu perusahaan industri energi minyak. Beliau menyiapkan pembangunan infrastruktur,
mengadakan promosi dan kerjasama luar negeri, serta membangun sarana dan prasarana untuk mendukung dan menarik penanam modal untuk berinvestasi. Demi semakin mengembangkan Batam, B.J. Habibie dan keluarga menjalin kolaborasi bisnis dengan PT Pollux Properties Indonesia Tbk guna membangun mega proyek berkonsep superblok Meisterstad Batam yang meliputi 8 tower apartemen, rumah sakit internasional, mall, komplek pertokoan, serta 1 gedung perkantoran. Berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, yang berarti kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis